Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Siang. Ulfa ya. Ya, Tadi yang ngechat di WA kan. iya betul. Jadi sebelum itu mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Jariska Aurora. Mungkin bisa nanti dipanggil Jea. Mungkin Oke. ayo kakak. Saya Maria Ulfa. Hmm. Bisa dipanggil Ulfa juga nggak apa-apa. Oke, sekarang mahasiswa atau pekerja? Mahasiswa, saya masih mahasiswa. Mahasiswa di UIN kebetulan. tadi kesini udah makan. Bagaimana perjalanannya tadi? Ya, alhamdulillah cukup baik sih sampai sini. Alhamdulillah. Oke, mungkin tadi di WA itu kakak mau konseling untuk trauma pertemanan ya. Iya. Oke, mungkin langsung saja ya kita mulai. Oh iya, sebelum itu saya mau kasih tahu kalau proses konselingnya akan berjalan mungkin 30 menit ke depan nanti ya. Baik, mungkin agar proses konselingnya berjalan dengan lancar, kita sepakatin dulu ya. Oke. Kontrak, semacam kontrak gitu. Mungkin nanti HP-nya bisa di silent kalau ada yang menghubungi gitu. Oke, mungkin itu saja. Kita mulai. Mungkin apa trauma yang kakak maksud tadi itu apa? Bisa diceritakan. Mungkin berawal dari saya ini ya. Saya dulu kan mondok, SMA-nya mondok, dan ya saya merasakan ada satu permasalahan waktu mondok dulu, tepatnya di saat saya umur 17 tahun, yang dimana saya ngerasa di sana adalah masa labil saya. Saya pertama kali berteman dengan perempuan full, dalam artian kan dulu saya anaknya pas MTs mainnya cewek cowok, jadi kayak ya udah nggak terlalu bermasalah aja. Tapi ada satu teman dekat saya, dia adalah salah satu teman baik saya dulu, sangat dekat, dan bagi saya dia adalah teman baik banget lah pokoknya. Itu pas kelas 3 kami berteman dari kelas 1 SMA sampai di detik-detik ya sekitar semester 2 kelas 3 lah. Ada satu masalah yang bagi saya itu tidak masuk akal, tapi karena masalah itu kita akhirnya harus berpisah. Dalam artian kita udah nggak bisa berteman sedekat pas kelas 1-2. Dan bagi saya itu adalah satu trauma yang dimana sampai saat ini dan sampai sekarang saya nggak bisa memiliki teman lagi. Saya nggak lebih takut buat punya teman dekat, karena saya selalu merasa ketika saya memiliki teman dekat atau berteman lagi dengan seseorang dalam arti lebih dekat daripada yang lain, saya bakal mengulangi kejadian di masa lalu itu. Kayak rasa sakit yang saya alami itu sampai sekarang ternyata masih saya belum berani hadapi lagi. Jadi sejauh ini saya masih belum bisa berteman dekat dengan siapapun. Jadi saya menjadi lebih banyak memendam. Saya merasakan perbedaan sifat saya dari pas MTs. Mungkin saya cukup adalah teman saya ngobrol dia kan, tapi sekarang tuh untuk benar-benar membicarakan kondisi saya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja itu udah belum bisa. Udah nggak tahu mau ke siapa, cari siapa, karena saya tidak mempercayai siapapun lagi untuk menjadi teman dekat saya, karena saya takut orang itu akan bernasib sama dengan teman dekat saya yang dulu, yang dalam artian kami akan mengalami lagi kejadian hal-hal yang kenapa sih kita harus pisah gitu kan. Alasan kami pisah dulu karena katanya ada orang yang tidak enak hati ke kami berdua, akhirnya melepaskan hal-hal yang tidak sewajarnya lah yang membuat kami berdua tidak bisa bermain lagi. Kayak kita tetap bisa tegur sapa, tapi untuk makan bersama udah nggak bisa, untuk kemana-mana lagi udah nggak bisa. Jadi kayak ada batasan gitu yang membuat saya ngerasa kayak wah, saya nggak bisa nih teman saya gitu. Jadi saya takut, karena dulu juga saya ingat banget pas di pondok ada beberapa orang yang mengatakan jangan main sama dia, nanti kamu diambil. Kalimat itu sebenarnya saya tidak peduli ya, saya kayak karena saya tidak melakukan yang demikian, tapi saya merasa berpikir lagi kayak iya ya, kayaknya emang nggak cocok nih saya temenan lagi, kayak berteman dekat lagi dengan cewek ya tepatnya. Tapi kalau sama temen cowok mungkin tidak ada masalah, karena batasan antara cewek dan cowok udah jelas kan, berteman dengan cowok itu sebagaimana, dan kalau cewek itu kan bisa lebih deket banget untuk menceritakan hal-hal yang bebas lah gitu. Jadinya saya merasa sekarang tuh saya takut setiap ada orang yang mendekat, dalam artian cewek ya, mendekat untuk menjadi teman dekat saya selalu menghindari. Saya selalu kayak jangan dah temenan sama saya bisa temenan kok, say hi gitu, tapi untuk jadi teman dekat saya
ada batasan nih, kamu nggak bisa ngelangkah lagi. Jadinya saya ngerasa pertama saya udah nggak tahu kalau saya lagi kenapa-napa minta tolong ke siapa, bagaimana cara minta tolong, siapa yang akan saya hubungi. Kayak misalkan hal-hal kecil kayak sakit nih, saya harus minta tolong ke siapa, mana teman-teman saya, karena saya ngerasa nggak ada temen gitu. Itu sih yang saya rasakan dan cukup mengganggu sebenarnya sampai sekarang. Itu aja sih Bu. Oke. Kalau boleh tahu pertemanannya itu berjalan berapa lama? Awal masuk pondok sekitar 2 tahun, mau 3 tahun lah kurang lebih. Mau 3 tahun. Iya. Terus dan pas mau 3 tahun itu baru nih ada masalah itu. Betul, semester 2 kelas 3 lah. Nah pas masalah itu terjadi, kakak udah coba berteman lagi nggak sama orang lain selain dia? Ada temen nggak? Ada, tapi saya adalah sebenarnya sikap awal saya adalah tipe yang bodo amat. Saya pribadi adalah sosok yang cukup bodo amat, tidak peduli dengan siapapun. Tapi saya sebenarnya memiliki kita tuh, bagi saya ada 4 sahabat saya, berempat kami, yang saya nganggap mereka emang benar-benar teman saya sama mondok itu. Tapi yang sama kan kami berempat, yang temanku ini berdua satu kelas dan aku sama temanku ini satu kelas, makanya kami lebih dekat jadinya. Bagi aku ya, jadinya kayak begitu, sebenarnya begitu selesai karena mungkin keterbiasaan bersama, namanya juga mondok 24/7 ya, jadinya beda aja rasanya karena kedekatan kami tuh berbeda. Maksudnya kalau kita sekolah biasa mungkin pulang nggak ketemu lagi kan, tapi ini pergi sekolah sama-sama, makan satu piring, terus di kelas juga satu kelas, satu kepengurusan. Itu yang ngebuat kayak wah, bener-bener sekitar 1 mingguan saya jadi sosok yang nggak kenal diri sendiri. Waktu setelah dia bilang kita udah nggak bisa sedekat itu gitu. Jadi sih kayak nggak nyamannya. Baik, apa sih yang kakak rasain pas itu, pas kayak dituduh kayak gitu tuh, yang dikirim semacamnya itu, terus dituduh kan? Nah gimana sih perasaannya itu? Karena sebelumnya masalah ini tuh berjalan sebenarnya 6 bulan ya lamanya, kayak mau nggak mau, percaya nggak percaya jatuhnya. Karena waktu itu tuh selama 6 bulan kurang lebih saya selalu nangis dan dia selalu sakit. Kalau dari sudut pandang saya nggak tahu ya, yang saya rasakan waktu itu, saya tuh batinku tuh, mentalnya tuh bener-bener di habis-habisan. Kayak selama 6 bulan setiap saya lihat dia main dengan siapapun, saya bakal benci orang temen dia main, dan saya bakal nangis. Saya cuma mau dia main sama saya selama 6 bulan. Itu juga bagi saya tuh sangat menyiksa saya, karena saya sering ngomong sama dia, bilang kenapa sih kamu selalu ada di pikiran saya, tolong dong jangan gitu. Di sisi lain itu adalah, saya ngerasa itu adalah alam bawah sadar saya yang emang itu bukan saya, karena kayak saya nggak mau ngekang teman saya. Itu kayak benar-benar bukan sendiri saya yang saya kenal. Jadi ya kurang lebih selama 6 bulan saya merasakan sakit hati yang terus menerus, nangis terus menerus, dan dia juga merasakan sakit badan yang terus menerus kurang lebih 6 bulanan. Sampai satu hari dia memutuskan dan bilang kayaknya kita udah nggak bisa main sedekat itu lagi. Akhirnya setelah dia bilang gitu, hari itu dia baru balik dari pulangnya 1 minggu, hari Minggu aku ingat banget, dia baru balik. Nah begitu dia bilang gitu tuh, saya maghribnya langsung nelpon orang rumah jemput saya pulang, karena saya udah nggak kuat di pondok. Aku udah nggak kuat sama sekali, kayak aku harus pulang. Akhirnya aku pulang selama seminggu untuk menenangkan, ya namanya juga apa ya, perasaannya, menenangkan perasaan saya yang memang saya tidak bisa kendalikan waktu itu selama 1 minggu saya di rumah. Jadi Baik, trauma itu datang tuh setelah dia ngomong kayak gitu, atau kakak setelah apa ya, berpikir lagi di rumah misalnya, gak usah deh saya ini bapak memulai pertemanan lagi ya kayak gitu, atau dimulai dari kapan? Kuliah sih. Akhirnya kan selama saya SMA saya ngerasa ya udahlah aku damai-damai aja, tapi
karena kita udah kuliah, masuk kuliah maksudnya, saya ngerasa ketakutan itu datang. Di situ udah datang, kayak kan kuliah itu otomatis suasana baru ya. Nah dari situ saya pokoknya pas kuliah itu saya nggak berani ngeklaim dia teman saya. Orang-orang tuh saya nggak mau dia jadi teman dekat saya, walaupun sedekat apapun dia sama saya tidak ingin mengakui dia teman dekat saya, karena setiap saya merasa orang ini akan menjadi sosok teman dekat saya selalu kepikiran masalah yang dulu, yang itu lagi, jadi kayak udahlah jangan berteman aja. Berarti mulainya sejak masuk kuliah Tuh. ya. Oke, baik. Berarti setelah saya dengar ceritanya tadi itu bisa disimpulkan kalau trauma Kak Ulfa ini takut memulai pertemanan dengan teman-teman baru, tapi mungkin boleh berteman tapi nggak terlalu dekat gitu, karena takut kejadian yang sebelumnya tuh terulangi lagi. Betul. Oke. Oke, baik. Menurut Kak Ulfa ini, misalnya nih Kak Ulfa itu dipertemukan dengan teman yang dulu itu yang sempat bermasalah ini. Kak Ulfa pengen denger dia ngomong apa sih ke Kak Ulfa ini, kayak seandainya misalnya ibaratkan dia ada nih di depannya Kak Ulfa, terus Kak Ulfa pengen dia ngomong apa, terus apa yang pengen dia sampaikan atau didengerin sama Kak Ulfa. Apa ya, karena Atau mungkin bisa tutup mata gitu. karena sebenarnya dia adalah sejauh ini ya dia teman yang sangat baik bagi saya ya, kayak Gak apa-apa. sumpah nggak bisa bayangin lagi. Lebih ke saya nggak ada sih, saya cuma mau bilang, saya yang mau bilang makasih. Saya mengungkapin makasih, maksudnya makasih sama mungkin permintaan maaf kali ya, karena harus merasakan hal-hal yang demikian, kayak karena saya kan dari lingkungan yang berteman dengan orang-orang yang memanfaatkan. Jadi pertama kali saya merasakan teman dekat yang bagi saya sudah anggap saudara saya, tapi saya harus dipisahkan. Apa ya, saya cuma mungkin kalau ketemu pun saya cuma nggak bakal deketin dia, nggak ya aku cukup kayak oh dia baik-baik aja, nggak, aku cuma bilang makasih banget. Oh my god. Coba gak apa-apa. Berarti itu aja, kayak dia baik-baik aja gitu. Ya saya harap dia baik-baik aja dan tidak terulang lagi lah ke dia, dan mungkin perasaan saya yang terlalu dalam sudut pandang berteman dengan dia atau gimana, tapi saya berharap dia benar-benar jauh lebih baik, dan cukup saya yang merasakan keadaan yang setidak enak ini, kayak kayaknya dia emang bisa berteman dengan siapa aja dan dia bisa tumbuh di mana aja, karena emang itu adalah salah satu hal yang luar biasa yang saya lihat dari sosok teman saya itu. Sehat-sehat Kan kalau kan ini Kak Ulfa ini kayak tertuduh lah mungkin ya, atau ada kesalahpahaman di dalam pertemanan ini. enggak, ini jatuhnya karena kami berdua tidak pernah memiliki masalah yang dalam artian dari kami berteman baik-baik aja, baik-baik banget malahan, sampai saya nggak pernah berkonflik. Itu hal yang luar biasa bagi saya, dan mungkin ada orang yang tidak suka melihat kedekatan kami dalam berteman kami, makanya ya melepaskan kami lah hal-hal yang tidak masuk akal itu. Bagi saya itu tetap tidak masuk akal sih, tapi emang gitu adanya, gitu faktanya, jadi ya gitu sih. Saya bisa apa demi kesehatan dia, demi kesehatan jiwa saya, karena pada dasarnya begitu kami berpisah, dalam artian begitu kami tidak berteman sedekat itu lagi, perasaan saya yang dulu benci banget lihat dia bermain dengan siapapun hilang.
Saya sudah tidak nangis-nangis lagi, saya sudah tidak overthinking lagi, saya sudah benar-benar kayak terbebas dari satu hal yang saya tidak tahu apa yang mengurung saya gitu. Jadi sebenarnya ini bukan salah kita, bukan salah dia ataupun salah saya, tapi saya nggak tahu ini apa ya. Tapi memang mungkin jalan kami untuk berteman seperti biasa saja. Menurut Kak Ulfa, dia masih mau nggak sih berteman sama Masih nggak usah. Kebetulan dia sempat pacaran, tapi saya yang takut sama dia. Aku yang lebih mikir nggak berani lagi nyakitin dia. Jadi kayak dia tetap nanya, kamu ada temen? Pernah semester berapa aku lupa. Kamu udah ada temen nggak gitu? Saya bilang ada, tapi nggak ada temen. Nggak temen dekat. Tetap sih. Kalau dari, tapi kami berpuluh-puluhan kok. Jadi saya tetap lihat keadaannya. pas apa ya, memutuskan untuk berhenti berteman itu, ada nggak sih orang-orang yang kayak mendukung, iya sih kalian emang cocok untuk berpisah aja gitu. Banyak Mungkin dari kalangan keluarga atau kalangan teman-temannya juga. yang sebenarnya yang menyuruh kami untuk tidak berteman lagi tuh habis dari pulang tuh dia pergi periksa ya, kayak biasalah hal-hal yang kita percayai. Dia bilang Periksanya ke orang-orang pintar sebenarnya, orang-orang medis dan orang pintar intinya. Jadi dia bilang kayaknya memang masalahnya di kita berdua, jangan berteman lah, itu dari pihak keluarga. Kayak, saya kayak oh ya udah gitu, tapi mungkin dari teman-teman kayaknya banyak sih yang merasa emang nggak cocok nih temenan sama dia gitu. Jadinya makanya kan saya pernah bilang, ada beberapa rumor yang saya dengar tuh, jangan main sama Ulfa, nanti kamu diambil. Sebenarnya saya tidak peduli ya, tapi ternyata ngerti ya. Dalam pikiran saya kayak oh my god, ternyata saya segitunya ya gitu. Padahal saya cuma ingin berteman, padahal saya cuma ingin ngerasain punya temen cewek seutuhnya gitu. Tapi ya udah. yang dimaksud dengan diambil itu Karena saya yang istilah kasarnya kayak posesif ke teman. Saya nggak mau lihat teman saya dia waktu itu ya, waktu terjadi itu konflik tuh, saya nggak mau dia main sama siapapun, saya mau dia selalu sama saya dan saya. Ternyata emang bukan saya, tapi emang ada hal yang tidak masuk akal itu. Gitu aja sih kayaknya. pasti rasanya kayak sakit banget ya, kayak ditinggal sama temen yang kayak saudara banget kita itu. Dipisahkan dengan tidak baik Pak. Oke, pas kuliah ini kakak udah mulai apa ya, kan ada lah temennya memulai teman itu kayak hanya sebatas apa di teman-teman kuliah ini? Sebatas teman ketawa. Mereka cuma boleh tahu saya ketawa. Saya pernah mencoba, tapi ternyata tidak bisa. Saya walaupun bercerita, walaupun saya tipe anak yang oversharing, saya nggak bakal bercerita di waktu saya lagi dalam keadaan terpuruknya. Jadi teman-teman saya udah, saya cuma menganggap mereka teman sehari, kayak ya udah ketemu hai, nggak ketemu juga oh ya udah kan enggak. Tapi pernah cerita gitu, pernah cerita. Terus apa Itu tentu saja pernah, tapi sepertinya rasa takut saya lebih besar, kuat gitu? lebih besar daripada keinginan mencoba untuk membuka hati ya. Itu kayak nggak ada, mereka jadi teman saya aja. Kak Ulfa punya teman SMA sampai sekarang? Ada. Masih ini saling menghubungi gitu, berkumpul sama-sama? Ada. Itu cowok cewek? Cowok-cewek ada, Cowok, yang cewek. cowok juga ada, yang cewek juga ada. Tapi mereka teman. Mereka intinya saya adalah tipe orang yang bisa mengategorikan pertemanan saya. Mereka harus sampai batas mana, ini sampai batas mana, dan rata-rata mereka adalah teman saja. Walaupun saya suka sama mereka, saya suka main sama mereka, tapi cuma mereka ya udah tempat kita kumpul pulang untuk ketawa ya, enggak berbagi hal yang lainnya.
Tapi sempat kayak saling mengunjungi rumah gitu. Sempat. Saya cukup dekat dengan teman-teman saya, tapi gini ya, mungkin karena saya pertama kali menemukan sosok orang yang seperti dia pendengar yang baik, terus saya tuh bisa bercerita bebas tentang apapun yang saya mau. Jadi saya merasa susah loh sekarang nemuin orang yang kayak gitu buat bercerita sebebas. Jadi benar-benar diri saya tuh dulu itu. Tapi kalau sekarang sudah nggak bisa. Saya selalu menggunakan berlapis-lapis topeng ke teman-teman dekat saya, ke teman-teman yang teman sekarang tuh. Saya bercerita, tapi itu cuma cerita dari kesekian yang sudah selesai. Karena kayak sebenarnya nggak tahu ya, susah sih buat berteman lagi. Oke, Kak Ulfa ini kan belum mencoba lagi kan, memulai untuk membuka untuk mereka itu masuk ke kehidupan Kak Ulfa untuk menjadi teman baik, belum kan? Nah mungkin Kak Ulfa itu bisa mencoba dulu untuk membuka, karena kan dari spesifikasi yang Kak Ulfa berikan, terus ada perbedaannya sama yang temennya dulu ini, kan itu udah nggak beda jauh kan, udah berapa persen lah untuk menuju ke teman dekat. Itu kan ada tadi teman-teman SMA itu yang itu udah saling mengunjungi, udah saling, cuman perbedaannya sama yang teman yang dulu itu sifatnya kan. Karena mungkin Kak Ulfa bisa berpikir, atau bisa menurut Kak Ulfa ini kayak masing-masing orang tuh pasti beda dia sifatnya, mungkin kita bisa saling mengerti gitu. Mungkin Kak Ulfa langkah Kak Ulfa dulu itu mencoba dulu, mungkin mencoba dulu untuk membuka diri ke teman-teman sekitarnya. Kak Ulfa termasuk yang friendly kan? Nah nggak apa-apa, dibuka aja dulu, karena kan banyak nih teman-temannya, bisa gitu. Mungkin akan saya coba pelan-pelan. Tapi kan Kak Ulfa udah ada niat kan untuk pengen banget kan dibuka gitu untuk jadi teman dekat gitu kan. Ya keinginan ya. 70-30 lebih ke Masih keinginannya baru 30, tidak inginnya 70. 30. Yang penting ada lah keinginannya kan. Jadi Makanya oh iya ya gitu kan aku loh. sudah iya baik. Oh, iya. Kayak gini. Oh iya kan ya, anjir kan dari kayak tadi gitu. saya sudah memposisikan. Maksudnya kayak meyakinkan, oh iya ya Oke, Kak gitu ya gitu. Oke, baik. Apa kamu tadi sebut saya miringnya ini? Oh iya ya, iya gitu. Langsung udah mulai kayak gini kok katanya. Oh iya. Iya baik. Saya akan mencoba pelan-pelan. Pokoknya Kak Ulfa yang kuat, pokoknya pasti bisa. Ya, Mulai pertemanan itu. pasti ya. Karena kan kita tahu juga sih kalau dalam pertemanan itu kalau udah ditinggal pasti kerasa banget ya, kasih sakitnya, kecewanya Ya, pasti betul. ada. Tapi kan Kak Ulfa udah mengikhlaskan dia kan, Yes. udah melihat kalau dia bahagia ya senang gitu. Ya. Mungkin saya cuma ingin menyampaikan untuk melegakan hati saya. Saya berharap dimanapun dia sekarang, sama siapapun dia sekarang, semoga berteman dia tetap jadi dirinya seperti gimana saya kenal dia, dan tentunya lebih bahagia, sehat gitu sih. Saya kalau masalah itu, kalau dibilang kamu benci sama dia, saya nggak akan pernah benci sama dia. Saya bakal selalu nganggap dia bakal masih tetap jadi teman terbaik saya. Itu aja sih. Oke, baik. Udah tadi setelah
Kak Ulfa bercerita, udah kita temuin permasalahannya, solusinya. Tadi Kak Ulfa pengennya apa? Solusinya apa? Mungkin saya akan mencoba membuka diri lagi ya ke beberapa orang yang tentunya yang saya percaya, dan semoga jika ada pikiran yang seperti demikian saya bisa mampu menepis kalau sebenarnya itu hanya ada di otak saya. Saya juga ingin berdamai dengan keadaan ini. Saya juga tidak ingin berlarut-larut dalam rasa sakit ini ya. Kayak ya saya juga berharap bisa segera terbuka dan menemukan teman yang bisalah membantu saya pulih seperti sebelumnya. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Kak Ulfa udah bercerita, udah terbuka dengan saya. Mungkin semoga apa yang Kak Ulfa takutkan tidak terulang lagi. Mungkin nanti ada permasalahan lain atau apapun tentang masalah pribadi, keluarga atau temannya, mungkin bisa ke saya lagi. Saya siap dan bersedia untuk membantu. Mungkin bisa kita juga saling menghubungi. Terima kasih.